Ayub pasal 9, kita perhatikan ayat yang keempat. Kalau sudah dapat katakan amin. Alkitab berbunyi demikian. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Bisa tepuk tangan untuk Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Ayub. Dan ketika dia menyampaikan kalimat ini, Ayub bukan berada dalam keadaan baik-baik saja. Ia berada pada situasi yang sulit. Ia berada pada situasi yang berat. Ia berada pada titik di mana ia punya persoalan, punya pergumulan yang sangat kompleks. Pergumulan yang secara manusia itu sulit untuk dihadapi. Tetapi kalau catatan ini, Ayub berkata Allah itu bijak dan kuat. Ini sebuah pernyataan sikap yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita belajar rentetan peristiwa yang dialami oleh Ayub, itu sungguh luar biasa. Catatan Alkitab berkata, Ayub itu kehilangan 10 orang anaknya. Tidak gampang kalau dalam sebuah keluarga kehilangan 10 anggota keluarga sekaligus. Itu adalah hal yang sangat sulit dan berat. Saya membayangkan itu kalau itu terjadi dalam pribadi saya. Betapa berat persoalan dan pergumulan itu. Kita kehilangan salah satu anggota keluarga saja. Saudara-saudara, kita pasti bersedih dan berduka cita. Apalagi kalau kita kehilangan 10 anggota keluarga sekaligus. Itu adalah situasi yang berat. Inilah peristiwa yang dialami oleh Ayub. Tetapi ketika Ayub kehilangan 10 anggota keluarga, apakah persoalan pergumulan Ayub berhenti sampai di sana? Kalau kita belajar Alkitab, maka Alkitab memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita dan menginformasikan tentang keadaan Ayub. Ketika ia kehilangan 10 anggota keluarga, ia pun kehilangan seluruh harta bendanya. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Saudara-saudara, Ayub itu adalah tokoh yang kaya pada masa itu. Kemudian ia kehilangan seluruh harta bendanya. Kalau bahasa sekarang dikatakan bangkrut. Habis kekayaannya. Saya banyak melihat orang-orang yang kaya, kemudian dia bangkrut, stres. Bahkan dia bersikap tidak sesuai dengan prinsip firman. Memang manusia itu, saudara-saudara, kalau menyesuaikan diri pada kesuksesan, orang semua bisa menyesuaikan diri. Tetapi ketika kita menyesuaikan diri dari kesuksesan kepada kebangkrutan, itu sulit, saudara-saudara. Sangat berat. Kehilangan 10 anggota keluarga, ditambah kehilangan seluruh harta benda. Ini bukan situasi yang gampang. Ini bukan situasi yang mudah. Ini adalah situasi yang sangat menyakitkan. Sebagai manusia daging kita. Nah, saudara-saudara, ketika Ayub kehilangan anggota keluarga, ia kehilangan harta bendanya, apakah pergumulan Ayub berhenti sampai di sana? Tidak, saudara-saudara. Kembali kita belajar dan melihat, meneliti, maka kita akan menjumpai persoalan pergumulan yang dialami oleh Ayub tidak berhenti di sana. Bahkan Alkitab mencatat ia mengalami sakit fisik. Tubuhnya borokan, penuh bau. Bahkan catatan Alkitab berkata ia tidur di debu. Bahkan para ahli Alkitab, penafsir Alkitab menafsir bahwa Ayub mengalami situasi sakit secara fisik itu kurang lebih 9 bulan lamanya. Berat rasanya.
Saudara-saudara, ketika mengalami sakit fisik yang begitu lama, banyak orang alami sakit fisik, kemudian ia tinggalkan Tuhan, cari kekuatan lain untuk penyembuhan. Tetapi Ayub dalam keadaan seperti itu, kalau kita lihat catatan Alkitab yang sudah kita baca tadi, bahwa dia tetap berkata, Allah itu bijak dan kuat. Haleluya. Kemudian pergumulan Ayub apakah stop di sana? Enggak. Saudara-saudara, kita pun akan menjumpai bahwa Ayub itu punya seorang istri. Tetapi dalam peristiwa ini, istri Ayub tidak berfungsi sebagai istri yang benar. Ia tidak berfungsi sebagai istri di mana catatan Alkitab berkata bahwa istri itu adalah penolong suami. Bahkan dia berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau terhadap Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini sebuah perkataan yang tidak memberi spirit dan semangat. Ini sebuah perkataan yang disodorkan oleh seorang istri terhadap suami untuk menghujat Tuhan. Padahal Tuhan itulah yang memberi nafas. Tuhan itulah yang memberi kekuatan. Tuhan itulah yang memberi kesehatan. Tuhan itulah yang menolong segala aktivitas kita. Dan Tuhan itulah yang menolong segala lini kehidupan kita. Ayub disodorkan, diinstruksikan oleh pendamping hidup untuk mengutuki Tuhan. Ini istri yang tidak benar. Biasanya kita, kalau suami sedang kalut, kita istri yang akan memberi pemahaman yang benar. Tetapi kenyataan ini menjadi kenyataan berbalik. Tetapi saudara-saudara, Ayub tetap mempertahankan keadaannya. Ia tetap tidak melanggar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, ketika Ayub berada pada situasi itu, didampingi oleh istri yang tidak berfungsi sebagai istri yang benar dalam keadaan itu. Kemudian apakah persoalan Ayub berhenti di sana? Apakah pergumulan Ayub stop di sana? Enggak, saudara-saudara. Kita ketahui bersama bahwa Ayub itu memiliki sahabat. Sahabat Ayub itu Sofar, Bildad, dan Elifas. Saudara-saudara, seharusnya seorang sahabat ketika sahabatnya menderita, itu akan datang memberi spirit dan semangat. Datang membantu dan menolong. Tetapi ketika sahabat-sahabat Ayub itu datang, mereka datang bukan untuk menolong, tetapi datang menghakimi Ayub. Saudara-saudara, mereka menghakimi Ayub. Ini situasi yang berat. Kompleks sekali pergumulannya. Sebagai hamba Tuhan saya merenung-renung. Jika rentetan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan seseorang yang hidup di dunia ini, sulit sekali saya berkata ya kalau dia tetap bertahan di dalam iman. Saudara-saudara. Tetapi kalau Ayub bisa, saya pun bisa. Kalau Ayub bisa, saudara pun bisa. Kalau Ayub bisa, kita semua bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Haleluya. Haleluya. Manusia di dunia ini tidak akan pernah lepas dari persoalan dan pergumulan. Siapapun dia. Dia cerdas, dia pintar, dia punya kedudukan. Dia kaya, dia miskin. Anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, dewasa, lanjut usia. Kita semua pasti punya persoalan dan pergumulan. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari persoalan. Karena persoalan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Saudara-saudara. Tetapi sikap kita terhadap menghadapi persoalan itu yang paling penting.
Bagaimana sikap kita? Saudara-saudara, bagaimana sudut pandang kita terhadap sebuah pergumulan yang kita hadapi? Saya tidak tahu pergumulan yang kita hadapi masing-masing itu apa. Saya tidak tahu pergumulan dari Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Tuhan tahu apa yang sementara kita rasakan. Alkitab berkata, bukankah Dia Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan? Haleluya. Mari kita lihat, saudara-saudara, pasal 9 ayat pertama dan ayat yang kedua. Tetapi Ayub menjawab, ini sikap hebat Ayub menghadapi persoalan. Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah jikalau ia ingin berperkara dengan Allah? 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Perhatikan baik-baik. Ayub berkata, masakan manusia benar di hadapan Tuhan? 1 dari 1000 perkara manusia tidak dapat membantah Tuhan. Haleluya. 1 dari 1000 perkara tidak mungkin manusia benar. Kita tidak bisa membantah Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan kita. Karena Ayub mengajarkan hal itu. Kita tidak akan mungkin, saudara-saudaraku, membantah Tuhan. Kita tidak akan mungkin membantah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan berkeputusan mengizinkan persoalan itu kita alami, kita rasakan, jangan bantah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, jangan bantah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ekonomi kita terpuruk, jangan bantah Tuhan. Haleluya. Jangan pernah melawan Tuhan dalam pergumulan. Jangan pernah melawan Tuhan dalam persoalan kita. Tetapi sebaliknya yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Lakukan kebenaran. Maka persoalan itu, saudara-saudaraku, pasti selesai. Haleluya. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Supaya kita mengerti dan memahami sikap terbaik kita dalam menghadapi setiap situasi yang sulit yang sementara melanda kita. Haleluya. Kemudian selanjutnya, dalam ayat yang keempat yang menjadi ayat pokok kita, sikap yang kedua, Ayub berkata, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Allah itu bijak dan kuat. Kalau kita mengalami persoalan, bukan Tuhan tidak bijak. Kalau kita ada masalah, bukan Tuhan tidak bijak. Kalau ekonomi kita terpuruk, bukan berarti Tuhan itu tidak bijak. Kalau situasi sulit melanda kita, bukan berarti Tuhan itu tidak bijak. Haleluya. Haleluya. Kata bijak itu pandai, memakai akal budinya, berakal, cermat dan teliti. Tuhan itu tetap cermat dan teliti. Dia tetap Allah yang bijak. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun yang kita alami, Tuhan tetap bijak dan kuat. Kita tidak bisa melawan Dia karena Dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa melawan Dia karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang harus tunduk pada otoritas Allah, yang harus tunduk kepada Allah. Apapun yang Tuhan izinkan, kita alami dan kita rasakan. Haleluya.
Terkadang kita bisa salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah setia kok seperti ini saya alami? Tuhan, saya sudah begitu menopang pelayanan. Kenapa jawaban berkat tak kunjung datang dalam hidup saya? Mari saudara-saudara, taruh di hati kita. Dan terus berkata, Allah itu bijak dan kuat. Megahkan itu dalam hati kita lewat iman kita. Sehingga kita tetap punya spirit dan semangat. Sehingga kita tetap kuat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sebab kalau tidak, kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena fakta lapangan, ada banyak persoalan pergumulan yang membuat orang percaya justru tinggalkan Tuhan. Bukan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi saya percaya, keluarga besar jemaat GPDI Siloam Parigi, ketika ada persoalan, pergumulan, itu tetap berkata Allah itu bijak dan kuat. Dan tetap makin dekat, melekat kepada Tuhan. Amin. Bisa beri tepuk tangan kepada Allah. Yang ketiga, sikap hebat Ayub. Kita lihat di dalam Ayub 23 ayat yang ke-8. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perhatikan baik-baik. Ayub berkata, di timur ku cari dia, di barat ku cari dia, utara ku cari dia, selatan ku cari dia. Ia tidak tampak. Ia tidak kelihatan. Cari timur, barat, utara, selatan. Tuhan sepertinya tidak ada. Tidak ada jawaban. Tetapi Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Artinya Ayub tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ayub tetap berada pada jejak Tuhan. Ayub tetap berada pada koridor firman. Ia tidak melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Ini yang harus menjadi prinsip kita. Menjadi prinsip gereja. Menjadi prinsip orang percaya. Sekarang pertanyaan yang simpel. Kenapa Ayub bisa bersikap hebat seperti ini? Kenapa Ayub bisa bersikap hebat seperti ini dalam situasi yang berat, dalam situasi yang kompleks? Mari kita lihat. Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Ayub itu adalah sosok yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kenapa Ayub bisa bersikap hebat? Karena ternyata ia memiliki latar belakang spiritual yang luar biasa. Ia punya latar belakang spiritual yang hebat. Nah, saudara-saudara, saya percaya ketika kita punya latar belakang spiritual yang hebat, persoalan boleh datang, kita tidak akan pernah takut. Masalah boleh menimpa kita, itu tidak akan memukul mundur kita. Apapun situasi yang menghadang kita, kalau kita punya latar belakang spiritual yang hebat, kita pasti kokoh, kita bisa, dan saya percaya kita pasti akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau cuma masalah hal-hal yang sifatnya sementara, tidak mungkin Tuhan tidak memberi kita kemenangan. Persoalan terbesar kita adalah dosa. Di mana semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Di mana manusia tinggal menunggu penghukuman.
Tapi Tuhan datang memberi solusi lewat Yesus Kristus. Ia mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita, dan dia menyelamatkan kita. Kalau Tuhan saja menyediakan keselamatan bagi kita, tidak mungkin dia tidak menyediakan hal-hal yang sifatnya sementara bagi kita. Tetapi hal itu tergantung iman kita kepada Tuhan. Tergantung setiap pribadi kita dengan Allah kita. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Allah ini, kita diberi inspirasi, kita diberi semangat yang baru. Kita tidak akan pernah mundur sekalipun dalam situasi sulit. Kita akan terus bergerak dalam dimensi Tuhan. Kita bergerak dalam pergerakan sorga sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan kita menikmati janji-janji Allah. Dan janji Tuhan yang hebat itu adalah sorga kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.